Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Marking Privat. Oke, kali ini kita akan membahas bagian B untuk uji kompetensi 1 ya, kimia kelas 11 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita mulai bersama-sama ya. Soal nomor 1. Jelaskan sifat asam basa pada reaksi berikut menggunakan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, ataupun Lewis ya. Untuk poin A, diketahui ada H2SO4 terhidrolisis melepas 2H+ dan SO4 2-. Ya, ini adalah teorinya asam Arrhenius ya. Bahwa ada senyawa yang terhidrolisis melepas ion hidrogen. Nah, ini adalah asamnya Arrhenius ya. Selanjutnya untuk yang bagian B, ada reaksi HSO4- ditambah dengan CN- menghasilkan SO4 2- dan HCN. Ini teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, di mana nanti pengertian asam basanya, nanti ada HSO4 berpasangan dengan SO4 2-. Di sini H-nya kelebihan 1H ya dari SO4 2-. Maka HSO4- itu adalah asam, sedangkan SO4 2- itu adalah basa konjugasinya. CN- berpasangan dengan HCN. CN- itu tidak memiliki H ya, atau kekurangan 1H dengan HCN. Maka CN- itu adalah basa. Untuk HCN itu adalah asam konjugasi. Nah, inilah pasangan asam basa konjugasi yang dikenal dalam teori Bronsted-Lowry. Di sini juga menggambarkan kenapa HSO4- itu bersifat asam, karena HSO4- mendonorkan H+-nya ke CN- nanti menghasilkan HCN. Ya, zat yang mendonorkan H+ itu dikatakan asam Bronsted-Lowry, sedangkan zat yang menerima H+ atau asektor H+ itu adalah basa Bronsted-Lowry. Oke ya guys. Lanjut kita masuk ke poin C. Diketahui ada NH3 ditambah dengan BF3 menghasilkan NH3BF3. Ini teori untuk asam basa Lewis. Ya, di mana ini kita ketahui bahwa NH3, N mengikat H-nya ada 3, H itu golongan 1 ya. Sedangkan N itu golongan 5, maka punya kaki 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya berikatan dengan BF3, B mengikat F-nya ada 3. B itu golongan 3 ya, 1, 2, 3, F itu golongan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia bersenyawa menghasilkan NH3BF3, di mana nanti B itu sudah mengikat F-nya ada 3 ya. B sudah tidak punya elektron untuk berikatan dengan NH3. Nah, sedangkan di dalam NH3 itu terdapat satu pasang elektron bebas yang tidak berikatan dengan unsur H, maka dia mendonorkan PeB-nya, mendonorkan kedua elektronnya atau pasangan elektron bebasnya untuk berikatan dengan BF3. Nah, di sini karena NH3 mendonorkan PeB-nya, maka NH3 dikatakan basa Lewis. Zat yang mendonorkan PeB ya. Sedangkan BF3 dia menerima PeB, menerima pasangan elektron bebas dari NH3, maka BF3 dikatakan asam Lewis. Begitu ya guys. Selanjutnya kita masuk ke poin D. Untuk poin D, diketahui ada reaksi NH3 dengan H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, di sini nanti akan berlaku pasangan asam basa konjugasi. Maka nanti ini adalah tipe asam basa Bronsted-Lowry. Ya, ciri-cirinya seperti ini ya kalau Bronsted-Lowry ya. Terdapat pasangan asam basa konjugasi. NH3 ini bersifat basa, NH4+ kelebihan 1H ya, maka asam konjugasi. H2O dengan OH-, H2O berlebih 1H, maka dia asam. OH- itu adalah basa konjugasinya. Selanjutnya, NH3 kenapa bersifat basa, sedangkan H2O bersifat asam?
Karena H2O ini mendonorkan H plusnya ke NH3 sehingga terbentuk NH4+. Ya, karena H2O mendonorkan H plusnya ke NH3, maka H2O bersifat asam bronzofluorid. NH3 sebagai basa bronzofluorid. Oke ya guys. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Identifikasi senyawa-senyawa berikut yang termasuk senyawa poliprotik atau basa poliprotik. Sekarang kita langsung aja ya ke HClO4. Jika terhidrolisis menjadi H+ dan ClO4-. Nah, ini namanya asam monoprotik ya. Kenapa dikatakan asam monoprotik? Karena melepas H plusnya itu cuma satu. H plusnya itu ada satu. Maka dikatakan asam monoprotik. Oke, poin B. H2S itu kalau terion atau terhidrolisis dalam air melepaskan 2H+ dan S2-. Nah, ini yang dikatakan dengan asam poliprotik. Karena H+ yang dilepas itu lebih dari satu ya. Ini yang dikatakan asam poliprotik. Paham ya, Dek? Oke, selanjutnya untuk poin C, itu ada NaOH. NaOH kalau terhidrolisis menjadi Na+ dan OH- jika terion. Nah, ini dikatakan basa monoprotik. Ya, di mana dia melepaskan OH- atau hidroksida hanya satu, maka dikatakan basa monoprotik. Selanjutnya yang terakhir ada AlOH3. Jika terhidrolisis maka menjadi Al3+ dan 3OH-. Nah, ini hidroksidanya lebih dari satu, maka AlOH3 dikatakan basa poliprotik. Paham ya, Dek ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 3 ya, Dek. Tentukan spesies yang bertindak sebagai asam atau basa bronzofluorid serta tunjukkan pasangan asam basa konjugasinya. Oke ya. Untuk poin A, ada HCO3- bereaksi dengan HF menghasilkan H2CO3 dan F-. Nah, di sini ada unsur C, maka berpasangan dengan ada yang unsur C-nya juga. Maka HCO3- berpasangan dengan H2CO3, lalu HF otomatis berpasangan dengan F-. Nah, di sini jumlah H-nya ada 1, untuk H2CO3 jumlah H-nya ada 2, maka HCO3- nanti bersifat basa, sedangkan H2CO3 itu adalah asam konjugasinya. HF itu H-nya ada 1, F- tidak punya H, maka HF itu adalah asam, maka ini adalah basa konjugasinya. Ya, inilah asam basa untuk bronzofluorid ya. Maka nanti pasangan asam basa konjugasinya adalah H2CO3 berpasangan dengan HCO3-, lalu ada HF berpasangan dengan F-. Inilah untuk poin A ya. Sekarang kita masuk ke poin B. Ada HCO3- ditambah dengan OH- menghasilkan CO32- dan H2O. Sama seperti tadi konsepnya ya, yang ada unsur C, maka C juga, OH- maka ke H2O. HCO3- di sini H-nya 1, di sini nggak ada H ya, maka ruas kiri berlebih 1H, maka dikatakan asam, maka CO3- adalah basa konjugasinya, CO32- ya. Lalu di sini H-nya ada 1, untuk H2O H-nya ada 2, maka OH- kekurangan 1H ya. OH- di sini adalah basanya, H2O itu adalah asam konjugasinya. Ya, maka nanti pasangan asam basa konjugasinya itu adalah HCO3- berpasangan dengan CO32-, lalu H2O berpasangan dengan OH-. Begitu guys. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Senyawa amfoter adalah senyawa yang dapat bersifat asam sekaligus basa. Benarkah air merupakan senyawa amfoter? Ya. Kita akan tunjukkan ya dengan sebuah reaksi. Misalkan saya punya ada HCO3- direaksikan dengan H2O akan menghasilkan H2CO3 dan OH-. Nah, di sini H2O
dia mendonorkan protonnya atau mendonorkan H+ ke HCO3- untuk menghasilkan H2CO3. Karena H2O mendonorkan H+-nya, maka H2O di sini bersifat sebagai asam. Karena HCO3- menerima H+, maka HCO3- bersifat sebagai basa. Ini menurut teori Process Lowry ya. Di sini ya saya gunakan Process Lowry. Nah, selanjutnya pada reaksi yang sama ada HCO3- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO3. Ini C ya. CO3-2- dan H3O+. Di sini HCO3- dia mendonorkan H+-nya ke H2O sehingga menghasilkan H3O+, maka HCO3- bersifat sebagai asam dan di sini H2O bersifat sebagai basa. Nah, dari contoh ini menggambarkan bahwa H2O dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan struktur Lewis reaksi berikut, lalu tentukan spesies yang bersifat sebagai asam Lewis atau basa Lewis. Oke, saya akan buat BaOH3 ya. Oh, BOH3, maaf. Ada BOH3. Seperti ini ya. Nah, ditambah dengan H2O. Ya. B itu golongan 3 ya, maka dia punya kaki 3. O itu adalah golongan 6, maka nanti kakinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H itu golongan 1 ya, maka berikatan 1 di sini. Nah, di sini B itu harus berikatan dengan H2O untuk menghasilkan BOH4-. Tetapi B sudah tidak punya elektron untuk berikatan dengan H2O ya. Nah, kita akan lihat di sini H2O itu golongan 6 ya, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia menyumbangkan kedua elektronnya atau menyumbangkan PeB-nya, pasangan elektron bebas, untuk berikatan dengan BOH3. Nah, agar menghasilkan BOH4-. Oke ya, D. H itu golongan 1. Nah, karena H2O dia menyumbangkan PeB-nya, maka H2O nanti bersifat basa Lewis. Dikarenakan BOH3 menerima pasangan elektron bebas dari H2O untuk berpasangan ya, membentuk BOH4- di sisi produk, maka dia sebagai aseptor PeB adalah asam Lewis. Oke ya guys, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Simak kembali video makin berikut lainnya. Assalamualaikum.